Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil evaluasi kami obat tetes telinga neomisin sulfat. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama Windy Rizka Ika Putri dengan NIM 119613055, Indriani Widya Stuti 19613056, Revistia Hanandita 19613058, Anissa Mahera 19613060, Asmi Fahmasari 19613063, Pipit Wirahmania 19613065, Najib Fikri 19613068, Febri Haji Nugroho 19613069, Zulaikha Megeltami 19613070, Safira Aulia Nirwana 19613071, Rohma Sigi Anjani 19613072. Baiklah, untuk indikasinya yaitu otitis eksterna akut dan otitis media kronis. Untuk formulasi ada neomisin sulfat 5%, lidokain HCl 1%, metilparaben 1%, dan gliserin yang at 100%. Untuk monografi bahan yang pertama ada neomisin sulfat dengan pemberian serbuk putih atau putih kekuningan, hampir tidak berbau, dan higroskopik. Kelarutannya mudah larut dalam air, sangat sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam kloroform, ether, dan aseton. Untuk penyimpanannya, dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya, pada suhu tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Fungsinya sendiri sebagai zat aktif antibiotik. Lidokain HCl, pemariannya serbuk habuk putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit. Kelarutan sangat mudah larut dalam etanol, larut dalam kloroform, dan tidak larut dalam ether. Penyimpanan, simpan dalam wadah tertutup baik, fungsinya sebagai antiseptik. Selanjutnya ada metilparaben, pemberiannya berbentuk kristal, tidak berwarna atau bubu kristal putih, tidak berbau, dan memiliki sedikit rasa terbakar. Kelarutannya dapat larut dalam etanol, gliserin, air, dan juga ether. Penyimpanannya metilparaben harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat yang sejuk dan kering. Fungsinya sebagai pengawet antimikroba. Selanjutnya ada gliserin dengan pemberian cairan yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, kental, higroskopis, memiliki rasa manis, kira-kira 0,6 kali lebih manis daripada sukrosa. Untuk larutannya dapat larut dalam aseton, etanol, dan juga metanol. Penyimpanannya, gliserin ini dapat mengkristal jika disimpan pada suhu rendah. Kristal tidak meleleh sampai dihangatkan sampai 20 derajat Celcius. Gliserin harus disimpan dalam wadah kedap udara di tempat yang sejuk dan juga kering. Fungsinya sebagai pengawet antimikroba, konsolven yang melunakkan, pelembab, plasticizer, pelarut, agen pemanis, dan juga agen tonisitas. Selanjutnya untuk penimbangan bahan dilakukan dengan neomisin sulfat 52,5 mg dengan perhitungan 50 mg ditambah 5/100 dikali 50 mg. Dihasilkan 52,5 mg. Kemudian lidokain HCl 0,105 gram dengan perhitungan 1/100 dikali 10 sama dengan 0,1 gram ditambah 5/100 dikali 0,1 gram. Dihasilkan 0,105 gram. Kemudian metilparaben 0,105 gram dengan perhitungan 1/100 dikali 10 sama dengan 0,1 gram ditambah 5/100 dikali 0,1 gram. Kemudian untuk gliserin itu 10,5 ml dengan perhitungan 10 ml ditambah 5/100 dikali 10 ml. Next. Selanjutnya, prosedur pembuatan dan sterilisasi. Untuk flat area, pertama, semua alat yang akan disterilkan dibungkus dengan kertas perkamen untuk autoclave dan dengan aluminium foil untuk oven. Kemudian, alat dimasukkan ke gray area melalui pass box.
Selanjutnya, dalam ruangan antara memakai jas lab, penutup kepala, dan sarung kaki. Selanjutnya untuk gray area, masing-masing alat disterilkan, gelas beker, mortir, stemper, spatula, karet penutup vial, dan karet pipet tetes disterilisasi di autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Corong pengaduk, pipet tetes, dan cawan porselen disterilisasi menggunakan oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya timbang bahan-bahan yang digunakan. Selanjutnya yaitu white area. Yang pertama, larutkan lidokain HCl dengan gliserin secukupnya, lalu aduk hingga homogen. Kemudian tambahkan neomisin sulfat dengan gliserin secukupnya, lalu aduk hingga homogen. Tahap selanjutnya yaitu tambahkan metil paraben, aduk hingga homogen. Tambahkan gliserin hingga 10,5 ml, lalu aduk hingga homogen. Tahap terakhir yaitu masukkan ke dalam botol. Selanjutnya ada evaluasi sediaan. Yang pertama ada uji pH. Dilakukan dengan kertas pH dicelupkan ke dalam larutan uji selama 1 menit. Kemudian perubahan pada kertas pH dicocokkan dengan pH meter. Tonisitas sebaiknya isotonis. Lalu yang kedua ada uji kejernihan larutan. Dilakukan dengan memasukkan larutan uji dan zat pensuspensi ke dalam tabung reaksi. Lalu dibandingkan tabung setelah 5 menit dengan latar belakang hitam. Dan dilihat di bawah cahaya yang terdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung reaksi. Selanjutnya, uji kejernihan dan warna. Dilakukan dengan memasukkan larutan uji ke dalam tabung reaksi dan diamati warna larutan dengan menggunakan latar belakang berwarna putih. Uji kebocoran. Dilakukan dengan meletakkan wadah takaran tunggal dengan posisi terbalik dengan ujung di bawah dan apabila isi di dalam keluar, maka wadah tersebut mengalami kebocoran. Selanjutnya, uji keseragaman bobot. Volume isi neto tiap wadah harus sedikit berlebih dari volume yang ditetapkan dalam literatur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.